Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama saya Dara Poswalvita dalam acara Polgri News hari ini, membahas berita aktual dan terpercaya. Berita kali ini kita akan membahas mengenai studi kelayakan bisnis, yaitu sebuah proses penting yang dilakukan sebelum memulai sebuah usaha atau proyek bisnis. Studi ini tidak hanya menilai aspek secara finansial semata, tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan politik yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari bisnis tersebut. Mari kita kupas satu persatu aspek tersebut secara mendalam. Aspek sosial berkaitan erat dengan dampak akan ditimbulkan oleh bisnis terhadap masyarakat di sekitarnya, mulai dari penerimaan masyarakat terhadap jenis usaha hingga potensi perubahan sosial yang mungkin terjadi. Aspek ini memiliki dua. Yang pertama, dampak terhadap masyarakat lokal, yaitu menilai bagaimana bisnis tersebut akan mempengaruhi ke kehidupan sosial masyarakat, seperti penciptaan lapangan kerja, perubahan gaya hidup, dan potensi konflik sosial. Yang kedua, keterlibatan komunitas, yaitu bagaimana bisnis melibatkan masyarakat dan komunitas lokal dalam prosesnya. Keterlibatan ini penting untuk memastikan dukungan dan keberlanjutan bisnis. Selanjutnya, aspek ekonomi adalah komponen utama dari studi kelayakan bisnis. Ini meliputi analisis mendalam tentang potensi keuntungan, biaya, dan dampak ekonomi secara luas. Yang pertama, analisis pasar dan proyeksi keuangan, meliputi preferensi dan segmentasi pasar, serta estimasi biaya investasi, biaya operasional, pendapatan, dan laba yang diharapkan. Yang kedua, dampak ekonomi. Bagaimana bisnis ini akan berkontribusi pada perekonomian baik lokal dan nasional, seperti peningkatan pendapatan daerah, pajak, dan pengurangan pengangguran. Risiko ekonomi termasuk fluktuasi harga bahan baku, perubahan kebijakan fiskal, dan kondisi ekonomi global yang dapat mempengaruhi bisnis. Yang terakhir, aspek politik dalam studi kelayakan bisnis. Aspek politik juga sangat krusial dalam studi kelayakan bisnis, terutama di negara dengan dinamika politik yang kompleks. Aspek ini meliputi yang pertama regulasi dan kepatuhan hukum, mempertimbangkan regulasi yang berlaku seperti perizinan, pajak, dan kebijakan perdagangan. Dan yang kedua, dukungan pemerintah. Bagaimana bisnis membangun hubungan yang baik dengan pemerintah dan pihak terkait untuk mendukung kelangsungan usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah. Selamat siang pemirsa, saat ini kami sudah ada di Sanggar Batik Krakatauan, Kota Cilegon. Langsung aja kita intip di dalam ada apa aja. Merene lur. Batik Krakatauan adalah salah satu UMKM rumah produksi batik yang berlokasi di Cilegon, yang telah memenuhi kelayakan bisnis baik dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik. Sanggar batik ini mulai berdiri sejak 22 Februari 2014 yang digagas langsung oleh pasangan suami istri Bapak Heldi Agustian dan Ibu Hani Seviatri. Nama Krakatauan terinspirasi dari Gunung Krakatau yang identik dengan Banten dan Selat Sunda. Batik Krakatauan memproduksi dua jenis batik, yaitu batik tulis dan cap, dengan motif kearifan lokal yang beragam. Mereka menjual berbagai produk batik seperti selendang, pakaian, rompi, tas, dan aksesoris-aksesoris lainnya. Produk batik Krakatauan telah mencapai pasar internasional dengan memberdayakan masyarakat sekitar untuk menciptakan lapangan kerja. Kami telah melakukan wawancara dengan Ibu Novi, selaku penanggung jawab sanggar sekaligus kakak dari Ibu Hani Seviatri, mengenai aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis. Berikut liputannya. Jadi batik ini memperdayakan masyarakat sekitar. Dari awal memang ditujukannya seperti itu. Jadi sekitar warga sini itu semuanya
warga sekitar sini untuk mencanting, untuk mencap. Hanya yang bagian pewarnaan masih orang Cirebon, karena memang belum ada orang Cilegon yang bisa. Jadi lainnya semuanya orang sekitar sini. Untuk penjualan kita lewat Instagram, lewat Facebook, dan juga ada orang yang datang ke sini. Jadi antar teman ya kalau dibilang ya. Mereka datang ke sini, mereka memilih, mereka juga bisa pesan dari WhatsApp, mereka pesan, kemudian kita kirim. Jadi kita sudah kirim juga sampai ke Papua, sudah pernah juga sampai ke Makassar. Jadi banyak juga yang dikirim keluar dari Cilegon. Yang dari Cilegon pun banyak. Ada juga yang sudah dibawa ke luar negeri. Terakhir, selendang kita dipakai oleh Menteri Korea Selatan dalam acara IMF. Ada sekitar 50 selendang motif batik Krakatau yang dibawa. Ya, untuk izin kita sudah ada NIB, sudah ada HAKI, sudah ada untuk merek pun kita sudah ada. Ya. Kita sekarang dalam bimbingan BI Banten. Jadi kita di bawah BI Banten itu biasanya kita ikut pameran, ikut seminar, dan juga kalau dari pemerintah Cilegon sendiri sih lewat Diperindak ya. Mereka juga kalau ada acara pameran ataupun ada acara-acara seperti seminar, mereka suka ngajak kita untuk acara tersebut. Nah, pemirsa, ini beberapa produk dari batik Krakatau Cilegon, yaitu dari berbagai motif kearifan lokal, diantaranya ada paku Banten, sate bebek, kue gipang, Gunung Krakatau, yang merupakan ikon dari Banten. Nah, ini salah satunya ada yang saya suka, ada motif Gunung Krakatau. Ini cocok banget untuk muda, remaja, atau dewasa, untuk acara formal ataupun informal. Nah, bagi pemirsa yang ingin membeli atau melihat banyak koleksi di sini, bisa datang ke alamat di bawah ini ya, ataupun di Instagramnya maupun di sosial media lainnya. Terima kasih. Batik Krakatau Cilegon. Cilegon ge derebe batik. Demikian berita hari ini mengenai studi kelayakan bisnis dari berbagai aspek penting. Semoga informasi ini bermanfaat bagi pemirsa yang sedang merencanakan atau menjalankan bisnis. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Dara Puspa Luvita pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.